Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis usability testing sebagai penugasan di Sprint. Next. Oke, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Putra Divala, kemudian Rizka Putri Ayu, dan saya sendiri Elang Sotia. Oke, yang pertama yaitu pengujian menggunakan MES. Nah, pada pengujian menggunakan MES, ada beberapa kategori perhitungan, yaitu Screen Usability Score atau SCUS, kemudian ada Mission Usability Score atau MIUS, dan MES Usability Score atau MAUS. Nah, pada SCUS ini dapat kita dapatkan menggunakan konsep Max pada Microsoft Excel, di mana Max value pertama yaitu kita pasangi bilangan 0, 100 dikurangi drop off atau bounce rate dikali dengan drop off atau bounce beban. Nah, di mana DOR beban ini didapatkan dari setiap drop off atau bounce ini dinilai 1 poin setiap masing-masing. Nah, kemudian dikurangi dengan MCR. MCR ini merupakan misclick rate dikali dengan MW, yaitu misclick rate weight atau berat, di mana dinilai 0,5 poin setiap misclick. Nah, lalu dikurangi dengan min dalam kurung value pertama 10, kemudian value kedua menggunakan max lagi, diisi dengan value pertama menggunakan 0, untuk value kedua max yang kedua, yaitu AVGD ini adalah rata-rata durasi dalam satuan detik dikurangi dengan 5 dibagi dengan 2. Oke, untuk selanjutnya. Kemudian untuk MIUS kita dapatkan dari DSR yang merupakan direct success rate, kemudian ditambah dengan indirect success rate dibagi 2, lalu dikurangi dengan average MCP. MCP ini kita dapatkan dari misclick penalty yang dikali dengan 0,5 setiap misclick penalty. Kemudian kita cari rata-ratanya, setelah itu dikurangi dengan rata-rata dari DUP, yaitu duration penalty, yang didapat dari nilai min dari 10 dan max dari 0,0 dan AVGD, yaitu rata-rata durasi dikurangi 5 dibagi 2. Berikutnya ada MIUS, yang merupakan hasil dari rata-rata MIUS. Oke, lanjut. Nah, dari perhitungan tadi kita dapatkan untuk SCUS ya seperti di depan, kemudian MIUS, kemudian MAUS. Kami melakukan perhitungan di spreadsheet. Oke, untuk selanjutnya. Oke, baik. Bagian selanjutnya mengenai usability breakdown akan saya jelaskan. Boleh di next. Oke, jadi untuk task yang pertama yaitu untuk melakukan login. Pada screen pertama yaitu tampilan awal, rata-rata pengguna memiliki average time sebesar 27 detik atau 27 second. Lalu memiliki misclick rate sebesar 0%, yang artinya ini para pengguna tidak memiliki kesalahan dan memiliki usability score sebesar 90. Untuk screen yang kedua sendiri, ini ada tampilan untuk melakukan login atau pendaftaran, memiliki average time sebesar 3 detik. Lalu untuk misclick rate-nya 0% dan
hasil usability score-nya itu sebesar 100. Selanjutnya untuk screen yang ketiga, rata-rata pengguna memiliki waktu sebesar 6 detik. Lalu di sini misclick rate yang terjadi itu sangat besar, yaitu 100%, dikarenakan pengguna salah pengertian yang harusnya hanya tinggal mengklik button untuk login, tapi mereka mengklik atau ingin memasukkan input dari nama dan juga password. Dan di sini didapatkan hasil usability score sebesar 0. Boleh di next? Oke, selanjutnya mengenai heatmap yang ada pada screen login. Dari yang pertama di sebelah kiri itu memiliki sukses rate-nya itu sebesar 100% yang didapatkan dari dua pengguna. Artinya pengguna tidak memiliki kesulitan pada screen yang pertama ini. Lalu untuk bagian yang kedua, screen kedua, saat memilih untuk login atau melakukan pendaftaran, itu juga memiliki sukses rate sebesar 100% dari kedua pengguna. Artinya pengguna sudah menjalankan tas ini dengan baik. Untuk yang screen yang ketiga, untuk melakukan masuk, itu pengguna memiliki persentase kesuksesan sebesar 50%, yang artinya satu pengguna berhasil untuk melakukan login dan satunya lagi memiliki kesulitan seperti itu. Oke, boleh di next. Selanjutnya pada menu pengajuan pada tes pengajuan legalisir. Di bagian pengajuan legalisir ini terbagi menjadi dua tas. Terbagi menjadi dua screen. Screen yang pertama memiliki average time sebesar 4 second, lalu misclick rate-nya 0%, dan usability score-nya sebesar 100 poin. Di sini untuk screen yang pertama, pengguna berhasil menyelesaikan screen dengan baik, dan untuk yang screen kedua itu memiliki average time 5 detik. Lalu untuk misclick rate-nya 50%, didapatkan usability score-nya sebesar 75 poin. Di sini pengguna tidak terlalu merasa kesulitan karena harusnya tinggal digeser ke bawah lalu tinggal tekan klik tombol yang ada di screen kedua, lalu pengguna dapat berhasil. Namun di sini ada beberapa pengguna yang ada salah satu pengguna yang tidak berhasil melakukan tas secara yang sudah kita inginkan seperti itu. Boleh di next. Untuk heatmap pengajuan legalisir, yaitu ada dua screen. Screen yang pertama sendiri itu memiliki sukses rate sebesar 100% dari dua pengguna. Lalu untuk screen yang kedua, sama itu sukses rate-nya sebesar 100% dari total dua pengguna. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk pengiriman legalisir. Di sini terbagi menjadi 3 screen. Screen yang pertama itu memiliki average time sebesar 5 detik, memiliki misclick rate 0%, dan usability score-nya sebesar 100 poin. Yang artinya di sini pada screen pertama di bagian pengiriman legalisir, pengguna sudah memahami sistem dengan cukup baik. Lalu untuk screen yang kedua, memiliki average time sebesar 11 detik. Lalu untuk misclick rate-nya 0%, dan di sini usability score-nya 97%. Kenapa? Karena dari average time sedikit itu dari average time itu sedikit lebih lama dari screen yang lain. Lalu untuk screen yang terakhir di bagian yang ketiga itu average time-nya hanya membutuhkan waktu sebesar 2 detik, misclick rate-nya 0%, dan usability score-nya sebesar 100 poin. Boleh di next. Oke, untuk heatmap pada pengiriman legalisir untuk screen yang pertama di sini pengguna memiliki sukses rate sebesar 100% dari total 2 tester, yang mana di sini hanya mengklik tombol yang di tengah, button yang di tengah, lalu pengguna bisa lanjut ke screen berikutnya. Screen yang kedua itu lagi-lagi memiliki tingkat kesuksesan sebesar 100% dari total 2 pengguna. Lalu yang terakhir juga di screen ketiga itu pada form pengajuan itu hanya tinggal klik kirim dan pengguna memiliki persentase kesuksesan sebesar 100%. Boleh di next. Oke, baik. Pada menu pembayaran, di sini terbagi menjadi dua screen.
Screen yang pertama memiliki average time sebesar 3 detik. Screen yang kedua memiliki misclick rate sebesar 0%. Lalu untuk usability score-nya itu sebesar 100 poin. Di sini pengguna sudah memahami tampilan screen pada bagian pembayaran dengan sangat baik. Terlihat dari average time, misclick rate, dan juga usability score-nya itu sudah cukup sempurna. Dan di bagian terakhir, pada screen pembayaran, yaitu di bagian barcode, memiliki average time sebesar 1 detik, misclick rate-nya sebesar 0%, dan usability score-nya sebesar 100 poin. Di sini pengguna juga sudah memahami tampilan dari aplikasi kami dengan sangat baik. Boleh di next? Oke, di bagian pembayaran, di sini untuk heat map-nya sendiri itu termasuk ke dalam kategori grid screen, yang mana memiliki kedua screen ini memiliki usability score atau tingkat keberhasilan sebesar 100%. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya pada bagian selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses dokumen. Di sini ditampilkan terdapat 3 screen mengenai tahapan proses dokumen. Yang screen pertama memiliki average time sebesar 4 second, kemudian screen kedua dengan 11 second, dan screen ketiga sebesar 7 second. Nah, di sini untuk usability score pada screen pertama mencapai 100%, karena user tidak memiliki kesulitan dan melakukan tes sesuai dengan apa yang goal yang kita inginkan. Kemudian untuk screen kedua mencapai 97%. Kemudian pada screen ketiga ini terdapat kesalahan, yaitu misclick rate sebesar 100%. Oke, selanjutnya, nah di sini terdapat heat map pada tahapan proses dokumen, di mana terdapat 100% misclick rate yang pada screen ketiga ini, sehingga di sini terdapat 50% atau satu tester yang kesulitan pada tahapan ini. Nah, di sini pada screen kedua tidak ada kesulitan dan semua responden atau tester menjalankan tes tersebut sesuai dengan goal. Kemudian pada screen yang pertama, di sini juga sama, kesuksesannya 100%, dan dari 2 responden atau tester kita tidak memiliki kesulitan sama sekali. Nah, di sini tahapan proses dokumen dikirim, jadi terdapat 2 screen pada tas ini. Pada screen yang pertama memiliki average time sebesar 2 second dengan misclick rate 0%, sehingga memiliki usability score mencapai 100%. Nah, untuk screen kedua ini terdapat misclick rate, sehingga nilai usability score-nya hanya mencapai nilai 50%. Nah, di sini untuk heat map-nya, di sini ditampilkan bahwa user memilih salah satu dokumen yang ingin mereka lihat, tetapi pada sistem kami hanya menampilkan pada halaman keterangan dokumennya saja, jadi tidak menampilkan keseluruhan dokumen. Nah, sementara pada screen yang pertama, di sini kesuksesannya usability score-nya mencapai 100% karena responden kita tidak memiliki kesulitan sama sekali dalam melakukan tes tersebut. Nah, di sini masuk ke dalam tas lihat riwayat dokumen. Di sini hanya terdapat satu screen dan usability score-nya mencapai 75% karena terdapat misclick rate di situ. Nah, di sini untuk heat map-nya, jadi ada salah satu tester kita yang kebingungan di mana letak dari riwayat dokumen tersebut. Sementara pada tampilannya, riwayat dokumen tersebut terdapat pada halaman beranda, pada menu yang seharusnya jadi footnote. Oke, di sini pada tampilan logout
mencapai usability score mencapai 100%, dan tester atau responden kita tidak memiliki kesulitan dan mencapai average time hanya 2 second. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis efektivitas, di mana salah satu responden kita bernama Navia yang dapat menyelesaikan tas sebesar 8 dan tas yang kita sediakan adalah 8, sehingga persentase efektivitasnya mencapai 100%. Sementara responden kita yang kedua yaitu Billy mencapai tas yang sukses 8 dan tas yang kita sediakan adalah 8, sehingga persentase efektivitasnya mencapai 100%. Nah, di sini ditampilkan bahwa responden yang pertama atau yang bernama Navia berhasil menyelesaikan 8 tas mulai dari login hingga proses logout. Nah, sementara pada tester kedua yaitu Billy dapat menyelesaikan tas mulai dari login sampai logout. Ditampilkan pada hasil mes berikut. Oke, mungkin hasil analisis efisiensi bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk hasil analisis efisiensi. Nah, pada efisiensi ini terdapat 2 kategori. Yang pertama yaitu time based efisiensi yang bisa kita dapatkan dengan menghitung sigma jumlah user, yaitu kita untuk saat ini ada 2 user. Kemudian sigma jumlah total tugas, pada saat ini kita memasang 8 tas atau 8 tugas. Nah, kemudian NIJ itu merupakan hasil dari tugas yang diselesaikan oleh suatu user. Nah, kemudian untuk NIJ tadi dibagi dengan TIJ yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang user untuk menyelesaikan tugas. Nah, kalau tugas tidak berhasil, maka waktu diukur sampai pada momen user keluar dari tugas tersebut. Nah, kemudian dibagi dengan dibagi dengan N yang merupakan total tugas 8 tadi dikali dengan R atau jumlah user 2. Jadi next. Oke, kemudian kategori efisiensi yang kedua yaitu overall relative efisiency yang bisa kita dapatkan dari menghitung sigma jumlah user dikali dengan sigma jumlah total tugas lalu dikali dengan NIJ dikali TIJ dibagi sigma jumlah user dikali sigma jumlah total tugas dikali dengan TIJ. Lalu untuk hasil keseluruhan dikali dengan 100. Berarti next. Nah, kemudian kita dapatkan hasil dari perhitungan pada time based efisiensi untuk Navia mendapatkan 0,1 sekian dengan jumlah waktu yang digunakan oleh Navia 73,8 detik. Kemudian Billy mendapatkan time based efisiensi sebesar 0,03 dengan jumlah waktu yang digunakan oleh Billy sebanyak 205 detik. Untuk overall relative efisiensi, kedua user ini memiliki persamaan jumlah yaitu 800. Berarti next. Oke, baik. Selanjutnya mengenai analisis satisfaction atau kepuasan pengguna. Di sini untuk poin yang dapat yaitu berdasarkan dari kuesioner SUS yang sudah kami berikan kepada 2 pengguna yang melakukan testing kepada aplikasi kami. Pertama, untuk pengguna bernama Navia itu memiliki poin satisfaction sebesar 97,5 yang termasuk kepada kategori best imaginable. Lalu yang kedua, pada pengguna bernama Billy memiliki poin sebesar 92,5 memiliki kategori excellent pada tingkat satisfaction-nya. Boleh di next. Oke, selanjutnya kepada kendala saat melakukan pengujian. Di sini kendala yang kami lalui yaitu karena kami belum memiliki pengalaman atau kurangnya pengalaman tiap anggota kelompok dalam pengujian usability testing, sehingga untuk beberapa tahapan itu kami memiliki kesulitan saat melakukan pengujian. Boleh di next.
Oke, terakhir saran atau rekomendasi. Jadi di sini rekomendasi yang didapatkan oleh kami terhadap aplikasi mobile desain sistem legalisir dokumen yaitu untuk sarannya sendiri untuk tampilan layoutnya itu bisa diperbaiki karena karena untuk tulisannya sendiri masih agak rapat. Jadi untuk dibacanya masih kurang dan lebih baik diperbaiki agar tidak terlalu banyak tulisan seperti itu. Boleh di next. Oke, berikut untuk link analisis perhitungannya bisa didapatkan di link berikut. Next. Dan di sini untuk link video presentasi nanti akan kami cantumkan setelah video ini berakhir. Oke, baik. Mungkin sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dari apa yang sudah kami paparkan dapat memberikan penjelasan mengenai desain sistem legalisir dokumen. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.